Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Janafandi dari kelas 12 Listrik 3. Saya akan menyampaikan materi identifikasi tentang PHB. PHB adalah sebagai alat pengendali dan pembagi tegangan listrik. PHB dibagi menjadi 4 macam, yaitu PHB utama, panel distribusi, panel subdistribusi, dan panel pengendali. Pertama adalah PHB utama. PHB utama adalah PHB yang menerima aliran tenaga listrik dari jaringan PLN yang sudah diturunkan melalui trafo. Fungsi PHB utama ini adalah mendistribusikan tegangan listrik ke gedung-gedung di area instansi tersebut. Di dalamnya juga terdapat komponen-komponen seperti APP, MCB, MCCB, busbar, dan terminal. Fungsi APP adalah sebagai pembatas daya listrik dan pengukur energi listrik. Fungsi MCB adalah sebagai pengaman hubung singkat dan juga beban lebih. Fungsi MCCB sebagai suit penghubung dan pemutus, proteksi arus lebih dan proteksi short circuit. Busbar berfungsi untuk menyalurkan listrik di dalam panel menuju beban. Yang terakhir adalah terminal, berfungsi sebagai tempat pembagi arus. Adalah panel distribusi. Panel distribusi ini berfungsi sebagai pusat pembagi dan pengontrol tenaga listrik di satu gedung. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen seperti MCB, MCCB, CT, terminal, kontaktor, lampu indikator, voltmeter, ampermeter, dan selektor switch. Fungsi MCB adalah sebagai pengaman hubung singkat dan beban lebih. Fungsi MCCB adalah sebagai suit penghubung dan pemutus, proteksi arus lebih, dan proteksi short circuit. Fungsi terminal sebagai tempat pembagi arus. Ampermeter berfungsi untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Voltmeter berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik. Selektor switch berfungsi sebagai untuk memilih mode atau merubah arah arus listrik yang bekerja dengan memutar kanan atau ke kiri. Lampu indikator berfungsi untuk mengetahui apakah ada aliran listrik yang masuk pada panel tersebut. Jika terdapat aliran listrik yang masuk, maka lampu pada pilot lamp akan menyala. CT berfungsi untuk menurunkan nilai arus agar dapat dibaca oleh kWh meter. Terakhir adalah kontaktor. Kontaktor berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik secara elektrik. Adalah panel subdistribusi. Panel subdistribusi ini berfungsi sebagai pengontrol dan pengaman dalam satu ruangan. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen seperti MCB, ELCB, NVB, lampu indikator, dan terminal. Fungsi MCB adalah sebagai pengaman hubung singkat dan beban lebih. Terminal berfungsi sebagai tempat pembagi arus. Lampu indikator berfungsi untuk mengetahui apakah ada aliran listrik yang masuk pada panel. Jika terdapat aliran listrik yang masuk, maka lampu pada pilot lamp akan menyala. ELCB berfungsi sebagai proteksi apabila terjadi kebocoran arus listrik. NVB berfungsi sebagai pembatas arus listrik dari beban lebih. Yang keempat adalah panel pengendali. Panel pengendali berfungsi untuk mengontrol beban, bisa berupa motor listrik dan komputer. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen seperti MCB, kontaktor, timer, terminal, overload, ELCB, pause button, dan lampu indikator. MCB berfungsi sebagai pengaman hubung singkat dan beban lebih. Terminal berfungsi sebagai tempat pembagi arus. Lampu indikator berfungsi
untuk mengetahui apakah ada aliran listrik yang masuk pada panel tersebut. Jika terdapat aliran listrik yang masuk, maka lampu pada pilot lamp akan menyala. ELCB berfungsi sebagai proteksi apabila terjadi kebocoran arus listrik. Kontaktor berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik secara elektrik. Push button berfungsi untuk mengontrol kondisi on-off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. Overload berfungsi untuk memproteksi rangkaian listrik dan komponen listrik dari kerusakan karena terjadinya beban lebih. Timer berfungsi sebagai pengatur waktu bagi peralatan yang dikendalikannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.